Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak dosen. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Dimas Rinda Prahote, nomor induk mahasiswa 28025136634, jurusan Computer Science, Binus University Online. Izinkan kami untuk mempresentasikan untuk tugas ujian karakter building dan kewarganegaraan dengan judul Pengaruh Pendapatan di atas UMR terhadap peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, yang pertama untuk latar belakang permasalahan, untuk latar belakang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan pekerjaan layak adalah pilar utama dari SDGs atau Sustainable Development Goals, khususnya poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk latar belakang yang kami ambil adalah pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang positif. Indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, namun kesejahteraan pekerja dan kesenjangan pendapatan masih menjadi isu yang signifikan. Selanjutnya, UMR dan realitas pekerja. Banyak pekerja hanya menerima pendapatan setara atau di bawah UMR, menyebabkan rendahnya daya beli dan juga ketimpangan konsumsi ekonomi. Selanjutnya, dampak peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan di atas UMR dapat mendorong konsumsi domestik, memperkuat ekonomi lokal, dan juga peningkatan produktivitas. Berikut adalah tujuan dari penelitian yang kami laksanakan. Pertama adalah pendapatan pekerja, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan juga keberlanjutan. Untuk rumusan permasalahan yang kami ambil di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah tentang kondisi pendapatan pekerja. Bagaimana perbandingan pendapatan pekerja di atas UMR dengan yang menerima UMR atau di bawahnya. Selanjutnya pengaruh terhadap daya beli. Sejauh mana pendapatan di atas UMR mempengaruhi daya beli masyarakat. 3, hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah ada hubungan signifikan antara peningkatan pendapatan di atas UMR dengan pertumbuhan ekonomi daerah atau nasional? 4, peran daya beli. Bagaimana peran daya beli masyarakat dalam mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi? 5, tantangan dan peluang. Apa saja tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan pendapatan pekerja di atas UMR? Selanjutnya, untuk hasil temuan di lapangan yang telah kami rangkum dengan kami mewawancarai salah satu pekerja restoran di Surabaya, yaitu dengan nama Bapak Yudis. Untuk yang dapat kami rangkum adalah yang dapat kami temukan pendapatan saat ini versus UMR. Pendapatan berada di sekitar syarat minimum untuk penganggaran ketat, namun masih dapat dikelola. Selanjutnya adalah keamanan finansial, sulit menabung, rutin karena biaya hidup naik, perencanaan jangka panjang, khususnya pendidikan maupun juga investasi yang tidak memadai. Selanjutnya, UMR perlu dinaikkan untuk kesejahteraan. Selanjutnya, yang dapat kami temukan di lapangan adalah dampak gaji di atas UMR. Untuk dampak bagi rumah tangga, upah lebih tinggi akan sangat meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menabung. Untuk motivasi dan juga produktivitas, gaji lebih tinggi meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai standar kinerja. Keadilan bayaran dan juga beban kerja. Gaji saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja, terutama lembur yang kurang terkompensasi. Untuk peluang dan hambatan karir, untuk terutama dalam pekerjaan, yaitu adalah hambatan perekrutan terkait batas usia, persyaratan pendidikan minimum, dan juga kurangnya pengalaman. Untuk mobilitas internal, yaitu kenaikan gaji berdasarkan masa kerja, mungkin 2-3 tahun. Selanjutnya solusi yang kami taruhkan adalah yang pertama, penyesuaian UMR yang berkala. Pelajari penyesuaian UMR berkala sesuai dengan biaya hidup untuk melindungi daya beli. Sistem pembayaran berbasis kinerja. Terapkan sistem pembayaran atau tunjangan berbasis kinerja agar kompensasi sesuai beban kerja. Program pelatihan yang aksesibel.
Dirikan program pelatihan teknis dan juga bahasa dengan dukungan pemberi kerja dan juga jalur karir yang jelas. Selanjutnya, dukungan upah khusus UKM. Pertimbangkan dukungan upah atau insentif bagi UKM untuk menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan juga bisnis. Untuk yang kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama adalah kecukupan upah. Penghasilan cukup untuk kebutuhan dasar, namun belum menjamin keamanan finansial dan juga masa depan. Dua, kaitan produktivitas, upah lebih tinggi diharapkan meningkatkan motivasi dan juga kinerja. Tiga, keadilan dan juga mobilitas, gaji kurang sesuai dengan beban kerja, kemajuan karir bergantung masa kerja, hambatan pasar, tenaga kerja luar, dan masih ada. Empat, kebutuhan strategis, pelatihan terstruktur dan peningkatan upah tepat sasaran dapat meningkatkan hasil tanpa membebani pengusaha. Untuk refleksi pribadi yang dapat kami ambil, isu UMR bukan hanya persoalan angka yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi menyangkut kualitas hidup, kesehatan mental, dan juga stabilitas ekonomi keluarga bekerja. Wawancara dengan narasumber membuka mata kami tentang realitas hidup kelas pekerja. Kenaikan UMR sering tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup, menyebabkan daya beli menurun, sehingga diperlukan solusi yang kreatif, kolaboratif, seperti subsidi kebutuhan pokok, pelatihan keterampilan, atau insentif bagi perusahaan yang memberikan gaji di atas UMR. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.